Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya. Salam buat Voice of Indonesia semua, bahwa badan ini, Badan Pangan Nasional, ini terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Kemudian di sana ada kewenangan dari 3 kementerian yang memang diberikan kepada Badan Pangan Nasional. Yang pertama dari Kementerian Perdagangan, kemudian sebagian dari Kementerian Pertanian, dan yang terakhir adalah Kementerian BUMN. Yang dari Kementerian Perdagangan itu mengenai perumusan kebijakan dan penetapan stabilisasi harga dan juga distribusi pangan, kemudian perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor impor pangan. Jadi bukan izin importnya, tetapi neraca pangannya. Yang dari Kementerian Pertanian, yang pertama adalah penetapan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah. Jadi berapa cadangan pangan pemerintah yang akan dikelola oleh badan usaha milik negara di bidang pangan, itu mau berapa banyak. Ya. Kemudian yang kedua adalah kebijakan dan penetapan harga pembelian pemerintah dan rafaksi. Rafaksi itu discounted. Ya. Itu yang dari Kementerian Pertanian. Yang terakhir yang dari Kementerian BUMN adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara, itu menguasakan kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk memutuskan penugasan perusahaan umum Bulog dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional. Jadi tidak ada urusan, tidak ada irisan maksud saya antara Bulog dengan Badan Pangan Nasional. Tapi Bulog itu nanti akan berada di bawah Badan Pangan Nasional. Jadi kemudian produknya apa saja itu di Perpres 66 2021 sudah disebutkan: padi, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang merah putih, telur, daging ruminansia, daging unggas, cabai keriting, dan cabai rawit merah. Badan Pangan Nasional itu dalam struktur organisasinya akan memiliki 3 deputi. Deputi yang pertama itu bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan. Jadi tadi ketersediaan dan stabilisasi pangan harus tersedia dan harganya harus stabil. Kemudian yang kedua adalah kerawanan pangan dan gizi. Jadi mana daerah rawan pangan, ya, kemudian mana yang memang daerah yang memang harus diberikan quote-unquote lebih daripada gizi. Yang ketiga mengenai penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Nah, jadi tidak hanya melulu soal ketersediaan dan stabilisasi, tadi betul seperti keamanan pangan juga penting. Pada waktu dilantik tanggal 21 Februari tahun 2022 sebagai Badan Pangan Nasional di Istana Negara oleh Pak Presiden, memang secara khusus ditugaskan untuk tadi sesuai dengan Perpres. Ya. Kemudian dalam waktu 2 bulan lalu, ya, secara singkat kita mempersiapkan HBKN, ya, Idul Fitri peak season, ya, di mana kita harus mempersiapkan ketersediaan pangan 9 produk yang tadi disebutkan, termasuk daging. Sehingga kalau kita lihat pada waktu awal jelang Ramadan itu disampaikan bahwa harga daging sapi akan 200.000, nggak ada yang terjadi. Kenapa nggak terjadi?
karena kita siapkan beberapa rencana sebelum peak season, sebelum Lebaran. Yang pertama, mobilisasi stok sapi hidup dari beberapa sentra produksi ternak. Waktu itu dari Jawa Timur, Jawa Tengah, kalau kita sebut Lamongan, Kediri, Blitar, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, kita memang mempercepat kedatangan sapi hidup dari Australia melalui berdikari dan juga teman-teman di swasta. Yang ketiga, kita mempercepat kedatangan dari daging sapi frozen dari Brazil. Kemudian berikutnya mempercepat datangnya daging frozen dari India. Nah, karena kita bicara ketersediaan, berarti yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan neraca pangan. Jadi dalam 1 tahun kita sudah tahu bahwa untuk misalnya produk yang import disebut daging lembu. Lembu itu maksudnya kerbau dan sapi. 1 tahun tuh kita kebutuhannya 706.000 ton. Jadi kalau di breakdown setiap bulan kebutuhannya kurang lebih 58.000 ton. Sehingga untuk memanage stok itu sangat mudah. Sudah kita tahu neracanya, kemudian kita tinggal menyiapkan ketersediaannya berapa yang untuk buffer. Kalau kebutuhan sebulan 58.000, let's say 60.000, berarti 3 bulan tuh kita perlu 180.000 ton. Selama ini bisa kontrol, kemudian in out-nya, on hand-nya, kemudian daerah mana kebutuhannya berapa, saya rasa kita bisa menjaga itu semua. Nah, kemudian ada juga yang harus dikonvert dari sapi hidup untuk menjadi daging sapi, itu berapa persen jadinya. Sehingga kita bisa menghitung berapa ketersediaan dari daging sapi atau daging kerbau, ya, daging lembu, ya. Sehingga Lebaran kemarin kita nggak terlalu ada masalah dengan ketersediaan dan harga di ruminansia. Kalau memang harganya itu sekitar 130 sampai 150, karena memang ada kenaikan di negara asal. Tetapi kita memberikan alternatif atau pilihan kepada masyarakat. Kalau mau hot meat, daging sapi yang baru dipotong, memang harganya 130-140 ribu. Tetapi pada waktu mau harga yang lebih murah, ada daging frozen Brazil. Ya, harganya 110.000. Mau lebih murah lagi yang di bawah 100.000, 80 sampai 100 itu daging kerbau. Jadi kita harus berikan pilihan kepada masyarakat mana yang teman-teman pilih gitu ya. Masyarakat pilih itu yang mana. Nah, yang penting tersedia. Kenapa harganya bisa di atas 120.000, lebih tinggi dari tahun lalu apa tahun sebelumnya? Karena memang harga sapi hidup di negara asal yang sebelumnya $2,6, kemudian $3, hari ini itu $4,2 sapi hidup beratnya di Australia. Nah, penjelasan seperti ini harus disampaikan sehingga kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa selama kita belum bisa memenuhi kebutuhan pangan kita dari domestik dan tergantung kepada luar, di situ kita juga harus tahu bahwa ini sangat relate dengan harga di luar, relate dengan currency, ya, berapa nilai tukar rupiah, kemudian jauhnya dari negara asal, distribution cost-nya, tarifnya. Nah, ini penting diketahui oleh masyarakat. Nah, itu kita baru bicara soal daging. Masih ada 8 produk lainnya yang bisa kita jelaskan satu persatu. Jadi di atas 90% itu impor. Nah, nanti kita harus bagi nih tugas-tugas di kementerian. Kementerian Pertanian tugasnya adalah produksi beras, produksi ayam, produksi daging, produksi. Makanya setiap kita akan melakukan import,
atau melakukan action untuk pemenuhan kebutuhan, ya, itu pasti ada rekomendasi teknis. Nah, rekomendasi teknis itu dari Kementerian Teknis. Artinya kalau gula berarti Kementerian Perindustrian, kalau daging berarti Kementerian Pertanian, kalau beras dari Kementerian Pertanian, ya. Importnya, izinnya ada di Kementerian Perdagangan. Nah, sedangkan tugas dari Badan Pangan itu adalah menghitung ketersediaan, stabilisasi, tadi seperti yang dia sampaikan di awal. Nah, buat Badan Pangan Nasional, ya, mengenai ketersediaan, kita ya tentukan neracanya, kebutuhannya, sehingga kita harus siapkan ke depan, ya, itu memang mau stok 2-3 bulan, ya memang kita harus putuskan. Untuk produk-produk yang memang tidak bisa disimpan lama, ya kita mesti cari teknologinya. Misalnya untuk bawang merah, ya, jangan pas panen semua bareng, Menteri Pertaniannya udah bener, produksinya udah baik, ya. Tapi post harvest kemudian teknik penyimpanannya kita nggak punya teknologinya. Seperti hari ini, ya, saya sedang minta tim supaya cari teknologi apa yang bisa memperpanjang shelf life, umur simpan dari bawang merah dan juga cabai. Jadi jangan sampai ada buang-buang cabai karena harganya di bawah harga produksi. Ya, jangan ada orang buang telur karena harganya lebih rendah daripada harga produksi. Jadi mesti komprehensif dan siapa yang mengerjakan apa supaya jelas. Gitu kurang lebih. Jadi beras itu kebutuhan setahun itu sekitar 29,5 juta ton untuk Indonesia. Kemudian produksinya itu 31 juta ton. Ya, 31 juta, 31,8 juta. Jadi sebenarnya kita tidak defisit di beras. Jadi kita surplus. Makanya sekarang sedang ada survei, kita juga mau sampaikan survei dengan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional bahwa kita memang swasembada beras. Kemudian kok masih ada import beras? Nah, yang diizinkan import beras itu adalah beras-beras khusus. Beras khusus itu adalah kebutuhan HoReCa, hotel, restoran, catering yang tidak bisa ditanam di Indonesia. Misalnya beras basmati, memang nggak bisa. Ya. Diproduksi di Indonesia belum bisa. Nanti kalau misalnya teman-teman dari Kementan sudah bisa memproduksi beras atau punya benih beras untuk itu dan bisa dikerjakan di Indonesia, kenapa enggak? Seperti beras Jepang. Beras Jepang itu sebagian taikeng itu udah bisa diproduksi di Indonesia. Nah, kalau udah demikian kan berarti beras importnya bisa kita kurangin. Tetapi itu sangat kecil dibandingkan beras yang diproduksi di Indonesia yang bisa sampai 31 juta ton satu tahun. Jadi beras surplus, jagung surplus, cabai rawit surplus, daging ayam surplus, telur surplus, ya. Semua itu surplus. Kedelai itu, kalau kita bicara kedelai itu neraca kita itu perlu sekitar 2,8 juta ton yang harus diimpor. Ya. Telur itu memang harusnya harganya di atas 26.000. Masa satu butir telur lebih murah daripada sebatang rokok? Jadi ini yang kita minta Voice of Indonesia juga mengedukasi masyarakat. Sekarang saya tanya, bahan makan untuk telur ayam apa? Jagung, konsentrat, soybean meal, ya. Kalau jagung dulu harganya 3.100, sekarang harganya di atas 4.000, kadang 5.000, 5.500. Boleh naik nggak jagungnya? Boleh. Oke. SBM-nya boleh naik nggak? Boleh naik. Ya. Kemudian biaya-biaya yang lain, karyawan, UMP, UMR, boleh naik nggak? Boleh. Terus boleh nggak naik harga telurnya?
Kenapa nggak boleh naik harga telurnya? Jadi ini harus diedukasi. Beras, kalau saprotan atau saprodinya, ya, untuk jadi beras itu ada pupuk, naik nggak pupuk? Naik. Pestisida naik nggak? Naik, betul? Kalau petani sewa lahannya naik nggak? Naik. Tapi harga beras boleh naik nggak? Kenapa nggak boleh? Nah, nanti kalau kita nggak mengedukasi dengan benar, nggak ada yang mau jadi petani, nggak ada yang mau jadi peternak. Maunya harganya sama terus, ya. Harga di konsumennya sama terus, ya. Sementara biaya produksinya tinggi. Yang kasihan siapa? Petani peternak. Nah, bahayanya pada saat petani peternak kita ke depan, apabila kita semua tidak bisa membuat harga yang seimbang di hulu dan di hilir, maka akan terjadi ke depan kita akan krisis pangan. Nah, edukasi seperti ini makanya nanti saya minta tolong sama teman-teman FOI disampaikan ke masyarakat banyak, bahwa harga itu bukan berarti kalau tahun lalu 100.000 ya tahun ini 100.000, nggak bisa. Karena ada komponen biaya-biaya lain yang memang ikutan, ya, variable cost yang memang itu harus dijelaskan. Sekarang kita bicara yang impor, kedelai. Kalau harga kedelai di luar negeri, di Argentina tinggi, kira-kira nih, kalau ketergantungan kita lebih dari 90% itu impor, harga di sini naik nggak? Naik. Otomatis naik. Ya. Kemudian dengan krisis di luar negeri, ya, apakah produk-produk itu masuk ke Indonesia harganya tidak naik? Nah, makanya kita harus pilih nih, mana produk yang bisa ditanam di Indonesia, apa kesempatan kita kalau dunia itu krisis pangan, apa yang dia harus lakukan oleh kita sebagai regulator di Indonesia, ya, untuk bisa kita lakukan perbaikan, ya, di pangan nasional tadi. Jadi tugasnya itu ada di Kementerian Pertanian, tugas kita ada di ketersediaan, stabilisasi harga, ya. Di Kementerian Perdagangan melihat mana yang diimpor, mana yang enggak, kapan ngimportnya, itu juga harus dilihat. Kenapa? Jangan pada saat kita panen, ya, berbarengan kita impor. Atau keputusan harus impor terlambat. Harusnya udah diimportnya 2 bulan lalu, izin importnya baru datang 2 bulan kemudian, pas datang berbarengan sama panen. Nah, makanya ada Badan Pangan Nasional yang mengingatkan dalam setiap hari punya rakortas jika diperlukan, sehingga Kemenko Perekonomian, Kementan, Kemendak, Kementerian Perindustrian dan kementerian terkait stakeholders pangan ini, ya, bisa mendapatkan gambaran yang lengkap gitu. Kurang lebih begitu. Saya tidak bisa memberikan informasi atau penjelasan, tetapi itu ranahnya senior saya, Pak Mentan, sahabat saya. Jadi bisa disampaikan nanti dalam kesempatan terpisah, kenapa tidak ada kedelai, kenapa harus tanam kedelai, kenapa saat ini Presiden minta Pak Mentan untuk nanam kedelai, ya nanti dengan Pak Mentan gitu ya. Jadi supaya nanti addressingnya nggak salah. Tapi yang jelas Badan Pangan Nasional selalu mengutamakan dalam ketersediaannya itu produk dalam negeri. Dalam menghitung ketersediaan, ada stok awal tahun 2021, kemudian perkiraan produksi dalam negeri, itu dalam hal ini berarti Menteri Pertanian, sehingga Menteri Pertanian feeding ke kita nih. Keperluan kita berapa, kemudian stok tahun lalu berapa di Desember, sehingga produksinya berapa, kita tahu ketersediaannya berapa.
Jadi ini akan jadi keren, nggak boleh ada yang curang. Saya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, ya, jangan apa-apa import, enggak. Misalnya kemarin case bawang merah. Di bawang merah itu kita tahu 2 bulan terakhir itu produksi turun, ya. Kita sampaikan ke Pak Menteri, Pak Mentan, bawang merah itu produksi turun. Apakah diperlukan import? Beliau menjamin, Pak Dirjennya ketemu saya, Pak Menteri menjamin bahwa tidak perlu import karena ada enrekang panen, nganjuk panen, Brebes panen, sehingga ketersediaannya cukup. Baik Pak Mentan, bila demikian kita tidak usah impor. Itu pasti itu kita kerjakan. Dan alhamdulillah sampai Lebaran kemarin, kemudian selesai Rakortas juga saya sampaikan, Pak Mentan apresiasi bahwa teman-teman di Kementan menyampaikan bahwa tidak perlu impor dan memang ketersediaannya cukup. Kan keren gitu ya. Jadi, tetapi nggak boleh juga kita anti impor. Misalnya bawang putih. Bahwa bawang putih itu ketersediaannya ya misalnya kurang ya dan harus import, ya kita import. Dari kebutuhan 621.000 ton, kemudian yang kita produksi hanya 38.000 ton, ya. Kemudian stok sebelumnya 216.000 ton. Berarti setahun itu kita perlu sekitar 600.000 ton. Nah, pada saat ini harus diputuskan, ya kita harus putuskan segera. Jadi jangan sampai ada tanda kutip kita mendorong impor gitu ya. Padahal bukan itu. Selama lokalnya ada, kita harus pakai lokal. Kemudian harus dibuat strategi bagaimana ya kalau keuntungan dari import itu termasuk tarif ya, itu bisa untuk mendevelop pangan lokal. Jadi cross subsidize gitu ya, tapi dalam bentuk misalnya tarif, levy ya, itu bisa untuk mendevelop pangan lokal. Nah, harusnya itu yang kita kerjakan bersama sebagai bangsa. Pada saat hari ini kita itu di-ban ya, misalnya gandum dari India, kita di-ban beberapa produk dari luar negeri. Disitulah kita bisa menghitung kedaulatan pangan kita. Karena kalau misalnya kita kebutuhannya sudah cukup tinggi, misalnya wheat ya dari luar negeri, kemudian masyarakat kita sudah terbiasa mengkonsumsi noodles, udah biasa mengkonsumsi pizza ya, yang mungkin zaman orang tua kita, zaman kakek kita nggak makan pizza. Hari ini siapa yang nggak makan pizza, siapa yang nggak makan noodles? Nah, itu yang kita bicara mengenai kedaulatan pangan. Untuk menjaga ketersediaan. Jadi nggak mesti impor. Jadi misalnya gini, peternak Blitar, peternak telur di Kendal perlu jagung untuk pakan ternak dengan harga kurang lebih 5.000 misalnya. Dompu, Sumbawa panen. Badan Pangan mendukung tuh supaya dikirim ke beberapa sentra produksi ternak. Jadi buat saya itu penting, bukan cuma gitu. Bukan cuma kita mengetahui berapa yang akan dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain. Nah, konsepnya begini. Badan Pangan Nasional ya nggak perlu berboros-boros membuat badan pangan daerah. Tapi dinas-dinas di 514 kabupaten kota yang berurusan dengan pangan ya, itu bersama kita. Mendingan kita punya dana namanya dana dekonsentrasi ya. Jadi saya sudah sampaikan ke kementerian terkait, kemudian PAN RB, bahwa badan pangan nggak perlu kita buat badan pangan daerah, itu nggak perlu, sangat boros. Sedangkan kita kan hari ini harus bantu pemerintah, ya, nggak boleh boros gitu ya. Artinya cukup dengan dekonsentrasi saja, dengan existing
kegiatan yang sudah ada, Dinas Urusan Pangan di 514 kabupaten kota, 34 provinsi, yang besok jadi 37 provinsi, insya Allah. Nah itu bersama kita. Cukup. Berat? Enggak, udah pokoknya. Ya. Insya Allah kita bisa kerjakan bersama-sama dengan teman-teman di daerah. Nomor satu, kita tahu kebutuhan nasional berapa. Nomor dua, ketersediaannya kita konfirmasi dengan saudara kita Kementan, ya kan? Kekurangannya baru kita bicara. Selama ketersediaan itu ada, selama harganya itu baik, harganya itu wajar, ya, berarti Badan Pangan itu sukses. Tapi kalau produksi, ya, kita pokoknya ikut teman kita Kementan. Jadi mesti pas gitu ya. Terus apa yang harus kita perbuat supaya kegiatan kita atau ekonomi kita baik? Contohnya misalnya kita bicara gula. Gula itu ya, produksi di Indonesia ya, itu hanya 5 bulan. Dan itu hanya sekitar 2,2 juta ton. Ya. Dari kebutuhan setahun sekitar 5,3 juta ton. Kalau demikian, itu artinya apa? Artinya kita punya neraca import, neraca pangan minus di gula. Kebutuhan import kita kurang lebih 1 juta ton. Dengan kebutuhan 1, juta ton, berarti kita harus atur kapan datangnya, harganya berapa. Jangan sampai pernah beberapa waktu lalu keputusan importnya itu terlambat. Jangan juga datangnya barang terlambat pada saat petani sudah mulai panen tebu. Nah, untuk yang pas seperti ini, makanya ada Badan Pangan Nasional. Jadi kalau ada statement cuma itu atau enggak, ini justru penting. Kalau misalnya salah menghitung neraca, kira-kira Lebaran lalu rame nggak? Justru itu. Jadi saya mau sampaikan bahwa siapapun yang mengimport, siapapun yang memproduksi, yang penting tersedia aja barangnya. Nah, tapi kalau pertanyaan sama Kementerian Pertanian, sebisa mungkin nggak ada import karena kita pertanian Indonesia. Itu makanya kita punya tupoksi yang berbeda, ya, tupoksi yang saling mendukung. Ya. Mari kita dukung Bapak Menteri Pertanian untuk misalnya swasembada apapun. Ya, bicara kedelai. Kalau dulu harga kedelai di luar itu lebih rendah, sehingga petani kita nggak bisa nanam. Karena kalau kita nanam harganya 8.000, importnya 5.000, ya akhirnya nggak akan bisa fight. Kalau hari ini harga kedelai di luar tinggi, lebih tinggi dari harga di Indonesia, this is time kita mau tanam di Indonesia. Mestinya kan begitu ya. Nah, nanti sama Pak Mentan, karena Pak Mentan punya program tuh untuk 200.000, 300.000 hektar, kemudian nanti akan 1 juta hektar. Itu silakan nanti dengan Kementerian Teknis. Gitu. Itu tadi yang 3 tadi itu. Cuma yang banyak biasa setiap hari itu memang mengenai ketersediaan dan stabilisasi harga. Ya, tapi harus dijelaskan, harga itu tadi. Kita juga harus jelaskan, apa beda harga mahal dengan harga tinggi? Ngerti nggak bedanya harga mahal sama tinggi? Mahal itu kalau harganya 5.000, ya, FOI bilangnya 7.000. Harganya 5.000, adanya 7.000. Itu namanya mahal. Nah, harga mahal dan tinggi ini nggak boleh nggak boleh dicampur-campur nih. Kalau saya bilang harga beras basmati misalnya 40.000, itu mahal atau tinggi? Tinggi. Kalau berasnya Indonesia dijualnya 20.000, mahal apa tinggi? Mahal. Karena beras itu harganya cuma 12.000 premium gitu. Ya. Jadi edukasi seperti ini perlu ya kita sampaikan kepada masyarakat
Jangan seperti tadi, harga pokok produksinya udah tinggi, kemudian kita maunya harganya segini. Sama seperti pada waktu saya menjelaskan di Gajah Mada bersama Prof. Ali, kemudian peternak layer se-Indonesia, kemudian tokoh-tokoh pangan gitu ya. Ada Dirjen PKH, ada Kemenko Perekonomian. Pada saat peternak ayam itu menyampaikan harga jagung harus 4.500, ya. Kemudian harga jagung itu bisa 5.000. Itu siapa yang benar? Sekarang dengan harga jagung 5.000, kita nggak import, petaninya seneng, NTP-nya, nilai tukar petaninya naik, bagus nggak? Bagus, karena kita swasembada jagung. Kemudian peternak, kalau harganya sampai ke 6.000, peternaknya agak susah. Kenapa? Karena begitu 6.000 maka harga ayamnya akan naik, ya, pakan naik, harga ayam naik, belum tentu masyarakat beli ayam. Tapi kita juga harus edukasi. Sekarang saya balik. Kalau saya bilang seperti peternak jagung peternak ayam menyampaikan harga jagung harus 4.500, kemudian saya sampaikan harga telur harus 16.000. Kira-kira bagaimana? Sama. Kok 16.000, saya gimana dapat untungnya? Kok harganya 4.000 jagung? Berapa saya dapat untungnya? Nah, perlu keseimbangan tadi dan itu duduk. Jadi HPP jagung itu berapa? Ya, HPP itu harga pokok produksi, ya kan? Berapa kebutuhan pupuknya, berapa kebutuhan benihnya, bibitnya, ya. Sampai panen, pipil kering, berapa harganya, distribution cost-nya berapa. Nah, itu mesti ngobrol tuh, duduk. Nah, itu tugasnya nanti deputi saya di bidang ketersediaan dan stabilisasi harga untuk hitung itu semua. Jadi sekarang saya sedang hitung semua dan saya harus punya semua cost structure-nya. Begitu cost structure-nya ada, nah kita bisa fair, kita duduk bareng deh. Semua asosiasi petani, peternak kita duduk sama-sama. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa tidak fair dalam kita menentukan harga tapi kita nggak tahu cost structure-nya. Ya, cost structure juga menjadi bagian yang penting. Makanya kita perlukan khusus untuk cabai dan bawang itu memperpanjang shelf life. Karena kalau semuanya panen bersamaan, ya, kebutuhannya 10, panennya 30. Yang 20 buat apa? Yang 20 buat apa? Yang 20 itu harusnya kita bisa simpan sampai ke panen berikutnya. Nah, tadi saya bicara mengenai teknologi. Nah, itu kita harus cari teknologi pasca panen sehingga sampai dengan panen berikutnya kita bisa punya harga yang baik. Biaya untuk simpan akan jauh lebih murah daripada kalau kita seperti kemarin misalnya kebutuhannya 30, ada yang cuma 10, ya supply and demand. Ya, belum ada teori supply and demand tuh supply-nya banyak, harganya naik itu enggak. Kecuali kasus khusus ya, seperti minyak goreng kemarin. Ya, karena harusnya sudah untung, tetapi untungnya kurang. Nah, tapi kalau misalnya yang punya stoknya swasta, kemudian harganya di luar lebih tinggi, ya pasti ngalir keluar kan. Tinggal bagaimana kita mengatur, makanya kemarin sempat ada DMO, Domestic Market Obligation 20%, 30%, ya sekarang Pak Presiden memerintahkan stop sampai harga dan lain-lain di sini. Ya, walaupun ini sekali lagi bukan ranahnya Badan Pangan, tetapi ranahnya di Kementerian Perindustrian. Jadi kita mesti bicara end to end, nggak bisa dipotong di tengah, nggak bisa dipotong hanya di depan, tetapi dalam satu kesatuan, dalam satu sistem yang benar gitu.
Ya tugas kita sebagai negara apa sih? Mengatur kan? Ya, negara itu mengatur supaya masyarakat itu bisa mendapatkan bahan pokok ya, 9 bahan pokok ini dengan mudah dan terjangkau. Memang challenge-nya di Indonesia ini berbeda dengan negara kontinen. Karena harga di wilayah timur ya, itu pasti akan lebih tinggi pada saat produksinya ada di wilayah barat. Makanya kalau Pak Presiden itu menyampaikan bangun waduk, bangun embung, kalau dulu transmigran gitu ya. Itu supaya apa? Supaya pemerataan. Jadi produksi di daerah-daerah itu ya, itu sangat penting. Ya, kalau belum ada produksi di sana, ada namanya KAD ya, kerjasama antar daerah, itu juga penting. Ya, kalau memang di sana belum ada misalnya beras, ya dikirim dari sentra produksi beras. Berarti kita siapkan tuh Pak Presiden tol laut. Ya, itu maksudnya itu. Pelabuhan-pelabuhan, pelabuhan perintis, penerbangan perintis, itu semua sebenarnya untuk sampai ke daerah-daerah 3T, terluar, terpencil, tertinggal. Jadi kita dari situ. Kalau presiden ya sukanya membangun dari perbatasan misalnya. Maksudnya tuh supaya daerah-daerah terpencil, tertinggal, perbatasan segala macam ini bisa menikmati bahan pokok juga dengan harga yang baik. Jadi waktu dilantik di istana 21 Februari, kemudian saya diminta untuk memberikan semacam apa ya, komentar gitu ya. Saya sampaikan begini. Badan Pangan Nasional itu terbentuk atas peraturan presiden Perpres 66 tahun 2021, kemudian sebelumnya ada amanah undang-undang nomor 18 tahun 2012. Jadi memang ini harus dikerjakan. Tidak akan sukses Badan Pangan Nasional kalau tidak didukung oleh seluruh kementerian, lembaga, stakeholders pangan, mulai dari asosiasi ya, sampai dengan petani, peternak, Gapoktan dan lain-lain. Jadi ini eranya kolaborasi. Nah, bagaimana hubungan dengan kementerian dan lembaga? Saat ini sangat baik. Hubungan kita dengan Kementerian Pertanian baik, Kementerian Perdagangan baik, Kemenko baik, ya, Perindustrian baik. Nah, kemudian supaya untuk lebih baik lagi seperti apa? Sekali lagi, saya sekarang sedang mengajukan bagaimana kita penguatan stok pangan. Karena kalau kita nggak punya stok, kita nggak bisa apa-apa. Supaya kita powerful, berarti kita harus apa? Berarti kita harus memperkuat stok pangan. Berarti apa? Berarti kita harus bisa memperpanjang shelf life product. Berarti apa? Berarti kita kembalikan Bulog ya, menjadi salah satu pilar pangan nasional. Bulog hari ini hanya menguasai stok beras. Makanya kalau beras, harga naik, harga tinggi, disaster, bencana, kirim beras. Sekarang kalau cabai tinggi, cabai hilang, bingung. Nggak punya stok. Panen bareng semua, harga jatuh. Bingung. Gitu. Nah, kita ini kan negara pinter ya, negara yang kaya gitu ya. Negara yang punya penduduk market yang mungkin cukup besar, 270 juta lebih gitu. Masa kita mau sama-sama seperti ini terus? Makanya kita mesti berpikirnya tuh beyond gitu. Kita pikirnya ke depan. Jadi kalau kita bisa memprediksi dengan BMKG ya, di peta Indonesia itu di merah, hitam ya, itu artinya 3 bulan lagi daerah itu nggak akan panen padi. Kalau nggak panen padi berarti harus dilihat daerah panen yang lain mana. Kemudian dicek panennya berapa banyak. 3 bulan ke depan kita udah tahu kita kurang atau lebih. Kemudian stok yang ada di Bulog berapa? Misalnya 1 juta ton, 900.000 ton. Berarti kita perlu berapa? Kalau kebutuhan 1 bulannya itu 2,5 juta ton. Nah, yang kayak gitu-gitu ada di Badan Pangan Nasional.
Jadi kita juga sedang siapkan dan sudah siap digitalisasi untuk sistem Sisloknas ya, logistik nasional. Nah itu produk-produk itu nanti semua ada masukan dari 514 kabupaten kota untuk menginformasikan produk-produk apa yang sedang siap atau nanti akan panen berapa banyak. Nah tentunya perlu di cross check karena tidak bisa hanya satu instansi yang menyampaikan tanpa ada cross check dari yang lain. Ya, misalnya kalau Kementerian Pertanian cross check dengan Badan Pangan Nasional, kemudian ada satu lagi misalnya teman kita di BPS ya, dengan KSA-nya ya, itu akan menjadi akurat. Ya, mungkin tidak bisa akurat 100%, tapi kalau dalam statistik 0,81 itu dianggap sah gitu. Ya, dari tidak ada angka, kemudian ada angka 81% itu masih bisa. Makanya kita perlu nanti ya ke depan cadangan atau penguatan pangan nasional, terutama yang 9 bahan pokok. Pada saat kita punya, ya kita bisa intervensi. Tapi kalau kita nggak punya, ya kita nggak bisa apa-apa. Ya, dua ya, daerah sentra produksi di hulu, kemudian daerah konsumen di hilir. Di hulu petaninya harus diberikan kesejahteraan, jangan tadi ditekan terus ya. Di hilir ya, masyarakat harus dapat harga yang baik, kualitas yang baik, terjangkau, ketersediaannya juga ada. Kemudian inflasinya seperti Pak Presiden sampaikan 2,5% plus minus 1. Nah, target yang terakhir tidak boleh lebih dari 5%. Karena kalau inflasinya 5%, kemudian pertumbuhan ekonominya di bawah 5%, itu artinya negatif. Jadi inflasi, pertumbuhan ekonomi itu harus jadi satu. Kurang lebih demikian.